Sidang polemik kembali lagi, kita akan membahas lebih lanjut mengenai menakar potensi makar. Sidang diskors dicabut. Langsung saja deh ya. Baiklah, Pak Muhammad Isnur, dengan dikategorikan makar, apakah menurut saudara penggolongan makar ini adalah upaya untuk menghambat terjadinya unjuk rasa, sehingga hak untuk berunjuk rasa kemudian terhalang? Udah. Yang pertama kalau berkaca dari ceritanya Prof. Kiki tadi, kata makar ini sering jadi dipakai menjadi karet dalam sejarahnya. Dan kalau kita lihat di KUHP sendiri, kata makar ini nggak ada definisinya. Jadi makar itu apa, definisinya nggak ada. Dan dalam sejarahnya, KUHP itu kan nggak ada terjemahan resmi pemerintah Indonesia. Jadi KUHP di mana itu terjemahannya Prof. Mulyatno, terjemahannya siapa gitu. Kalau kita lihat bahasa awalnya di Belanda itu onslaught namanya. Dalam bahasa Inggrisnya violent attack. Jadi kata makar ini definisinya kalau aslinya violent attack, serangan yang keras. Jadi kalau sekarang orang cari kata makar di KUHP nggak ada, bukannya KBBI. Di KBBI ada istilah tipu muslihat, membunuh atau menggulingkan pemerintahan yang sah. Nah, pada praktiknya memang selama ini sejarahnya jadi karet. Nah, saya nggak tahu sekarang bagaimana indikator sejauh mana. Apakah sudah ada serangan keras tadi dalam rangka menjatuhkan atau menggulingkan pemerintahan yang sah? Karena selama ini orang cuma ngibarin bendera dikenakan pasal makar. Oke. Boleh kita langsung tanya Pak Awi? Tapi gini Pak, saya sebelum itu saya apresiasi Kapolda yang juga keras bicara menentang soal ujaran kebencian. Ini potensinya luar biasa, disintegrasi bangsa. Hate speech kepada kelompok ras tertentu, kepada berbeda agama, dan itu Jokowi sudah tegas juga. Kebinekaan harus dijaga. Nah, Kapolda sudah tegas dalam ujaran kebencian harus ditindak. Ini kita apresiasi. Ada contoh-contoh terbaru dari ujaran kebencian yang ditindak itu? Nah, kita belum tahu, tapi katanya kemarin Ahmad Dhani dipanggil tuh, saya nggak tahu pasal apa dikenakan. Tetapi surat Kapolri soal ujaran kebencian harus diuji. Baik. Sekarang sangat banyak di mana-mana di medsos dan lain-lain, apakah kepolisian tegas menegakkan hukum yang mereka punya? Oke, kita ke Pak Awi. Pak Awi tadi penjelasannya, apa makar yang dimaksud oleh Pak Kapolri kemarin? Apakah sudah ada potensi serangan, apalagi potensi apa? Oslah, oke. Yang keras. Silakan Pak Awi. Oke, kembali kami perlu sampaikan sekali lagi bahwasanya saya kira Bapak Kapolri kan punya instrumen terkait dengan informasi makar tersebut. Perlu diingat bahwasanya Kepolisian Negara Republik Indonesia ini salah satu institusi pemerintah yang terstruktur dari tingkat pusat sampai ke daerah, sampai ke tingkat kelurahan kita punya. Ya, informasi sekecil apapun kita bisa dapatkan di situ, termasuk semua sarana prasarana yang kita miliki. Dari informasi-informasi itu tentunya mengerucutnya kepada fungsi intelijen kita di lapangan, dan secara memang fakta memang kita belum bisa sampaikan karena memang itu berupa informasi intelijen. Tapi kembali lagi, apa kita harus menunggu kejadian baru kita nanti dibilang lagi polisian kecolongan? Karena memang undang-undang kita demikian, semuanya berdasarkan deliknya delik material. Setelah perbuatan terjadi baru kita bisa tindak. Baik. Itu yang menjadi permasalahan di negeri kita ini. Jadi jangan sampai nanti kita disalahkan lagi. Kita beda dengan Malaysia, kita beda dengan Amerika Serikat. Sehingga orang baru punya niat aja bisa kita tangkap. Kalau instrumen kita tidak bisa menyatakan itu. Tidak bisa berbuat untuk melakukan pencegahan itu. Dan makanya dengan kata-kata Bapak Kapolri, kemudian kita melakukan kegiatan-kegiatan preemptif itu tadi, tentunya ini kita harapkan masyarakat, kita mengingatkan kembali bahwasanya kita punya undang-undang ini loh. Silakan, kita tidak melarang. Jadi tidak ada alasan tadi dibilang bahwasanya Bapak Kapolri menyampaikan rencana makar itu untuk menghambat demo, tidak ada. Kita pun sudah sampaikan di maklumat juga bahwasanya menyampaikan kemerdekaan, menyampaikan pendapat di muka umum itu dijamin oleh undang-undang dan kita akan amankan. Walaupun tidak memberikan pemberitahuan saja kita amankan, kita hadir. Karena di sana banyak kepentingan, jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan, jangan sampai kehadiran negara tidak ada di sana, kita akan amankan. Jadi bagian dari antisipasi Pak Awi ya. Oke, saya ke Cak Dawi dulu. Kemarin unjuk rasa 411 orang dasarnya adalah karena ada fatwa dari MUI yang menyebutkan bahwa itu adalah
penodaan agama. Sikap MUI sendiri kepada unjuk rasa setelah 4/11 itu dan setelah penetapan Ahok sebagai tersangka seperti apa? Ya, terima kasih. Kami dari MUI itu saat ini sedang melakukan rapat kerja nasional ya di Ancol. Dan sangat serius menyikapi pernyataan Kapolri bahwa ada potensi makar dalam rencana demo tanggal 2 Desember ya. Gitu ya. Oleh karena itu bahkan kami di Rakernas MUI itu membentuk semacam komisi khusus untuk melihat suasananya seperti apa gitu kan. Karena kami MUI memandang pernyataan Kapolri saya kira bukan sembarang pernyataan. Oke. Ada latar belakang seperti tadi sudah dijelaskan oleh teman dari Kapolda ya, dari Polda bahwa ada berbagai latar belakang yang menyebabkan kenapa pernyataan itu muncul. Itulah sebabnya kami bahkan malam ini akan diumumkan salah satu yang akan diumumkan oleh Majelis Ulama Indonesia itu adalah bahwa makar itu tidak boleh. Dan itu adalah sebuah perbuatan yang melanggar hukum. Bahwa kekuasaan itu harus berjalan secara konstitusional dan nggak boleh diganggu di tengah jalan. Itu asumsinya bahwa memang MUI melihat ada konstelasi yang memungkinkan Kapolri memberikan pernyataan seperti itu. Bahkan Majelis Ulama Indonesia juga memanggil jaringan-jaringan yang terkait dengan organisasi keagamaan. Karena di MUI itu adalah sebuah organisasi yang membawahi berbagai organisasi yang lain. Termasuk kami memanggil Habib Rizik, gitu kan, agar jangan sampai terjadi makar itu. Nah, ternyata dari berbagai pernyataan mereka yang punya kehendak demo itu, walaupun MUI terus terang menyatakan sebaiknya nggak usah demo, gitu kan, jangan demo, sudah dinyatakan oleh MUI. Dari hasil konfirmasi itu semuanya, umat Islam yang rencana berdemo itu tidak ada sekalipun niat makar di situ. Berarti MUI berkesimpulan kalau umat Islam tidak ada niat makar berarti ada sebuah konstelasi yang berkembang yang mungkin terjadi makar. Disitulah yang kemudian kami sikapi agar jangan terjadi makar. Itu adalah bagian dari kesimpulan dari rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. Artinya kalau mau unjuk rasa ya asal sesuai dengan konstitusi, tidak ada niatan makar, apakah MUI menganjurkan atau tidak melarang? MUI tidak punya hak untuk melarang, ya karena memang tadi sudah dinyatakan bahwa ini adalah negara demokrasi. Yang namanya negara demokrasi itu menyatakan pendapat itu sah secara hukum dan itu tidak boleh dilarang oleh siapapun. Tetapi seperti yang sudah kami rilis bahwa sebaiknya memang kalau bisa dalam negara demokrasi itu untuk menyatakan pendapat tidak lewat demo, tapi bisa lewat berbagai jurusan-jurusan yang ada di dalam pemerintahan kita, baik itu eksekutif, baik itu legislatif ataupun yang lain. Artinya ketika sekarang sudah ada penanganan hukum oleh kepolisian, kita tunggu sama-sama, tidak usah turun ke jalan lagi melakukan tekanan-tekanan politik. Kami tidak bisa melarang terhadap teman-teman umat yang lain yang menginginkan demo tanggal 2 Desember. Kami tidak punya hak untuk melarang itu. Baik, oke ya. Sedikit Bang, kalau mengenai MUI sendiri apakah mungkin akan memberikan fatwa atau pendapat keagamaan mengenai makar itu dilarang? Bagaimana Bapak? Kalau itu sudah jelas bahwa makar itu adalah bagian dari bugot kalau dalam hukum fikih. Bugot itu artinya dia adalah sama dengan pemberontak. Pemberontak itu ya harus dihukum ya sekeras-kerasnya sesuai dengan konstitusi yang ada di Indonesia. Hukum sekeras-kerasnya itu seperti apa gitu. Artinya MUI akan mengeluarkan fatwa atau pendapat keagamaan apapun bentuknya? Tidak perlu fatwa karena sebelumnya juga sudah jelas semuanya itu. Sudah. Baik. Sudah pasti semuanya tidak menghendaki itu. Negara kita ingin berjalan secara baik. Pemerintahan ini juga bisa berjalan secara baik sampai akhirnya nanti diakhiri dengan pemilu. Apakah ada pemilihan lagi, Pak Jokowi terpilih lagi atau yang baru? Saya kira mekanisme demokrasi itu berjalanlah secara baik. Kita pilih jalan demokrasi. Gusmis mau saya tanya apa dia yang nanya? Terserah aja, oke baik saya aja yang tanya kalau gitu. Gus, NU tidak mengendorse demo, sama seperti waktu 4/11 juga 25/11 dan 2/12.
kalau kita melihat sikap dari dua ormas besar ya, NU dan Muhammadiyah, yang cerminan dari Indonesia yang toleran, yang damai dan moderat, sudah menegaskan tidak ada alasan lagi untuk turun ke jalan tanggal 2 Desember. Karena kalau turun ke jalan maka mafasidnya atau bahasa MUI mudaratnya itu lebih besar daripada manfaatnya. Kenapa? Karena tuntutan yang diminta ya untuk ditetapkan sebagai tersangka dan proses hukum sedang berjalan sekarang, bahkan pemberkasan minggu depan sudah selesai dilimpahkan ke kejaksaan. Tapi poinnya adalah marilah kita bersama-sama menjaga Pancasila, Undang-Undang 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Kedua, terkait dengan potensi makar tadi itu, NU secara jelas sudah menggarisbawahi agar pemerintah berhati-hati terhadap infiltrasi kelompok-kelompok ekstremis ISIS, bahkan sangat jelas ISIS. Kalau kita lihat misalnya dalam demo-demo sebelumnya, jelas sekali itu. Kelompok yang turun itu ada yang membawa bendera ISIS, lalu kemudian ada kelompok yang secara terang-terangan menolak Pancasila, menolak demokrasi. Lalu kemudian ada kelompok yang selama ini berperan dalam tindakan-tindakan kekerasan, ya kan? Lalu kemudian ada kelompok-kelompok yang sejak awal memang tidak suka atau mempunyai intensi politis terhadap pemerintahan yang ada sekarang. Jadi oleh karena itu memang sikap yang diambil pihak kepolisian itu benar. Negara tidak boleh kalah terhadap kelompok-kelompok ekstremis. Dan saya mengatakan Indonesia tidak bisa menjadi Syria dan Irak. Indonesia kalau kata kiai-kiai NU itu adalah Darussalam. Pada tahun 1935 ulama-ulama itu sudah mengatakan Indonesia itu Darussalam, negara damai, bukan Darul Islam, bukan negara Islam. Jadi Darussalam ini, negara damai ini harus kita jaga bersama-sama. Marilah kita kawal proses hukum, katakan salah kalau itu salah, katakan benar kalau itu benar. Dan proses ini sedang berlanjut, tetapi ada kepentingan yang lebih besar menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang terakhir adalah bahwa Indonesia sedang menjadi tolak ukur dunia wajah Islam yang toleran, yang moderat ini. Marilah kita jaga momentum ini, jangan sampai kemudian dunia kehilangan harapan. Kalau tidak ada Indonesia yang menjaga wajah Islam yang toleran ini, lalu kemana mereka akan melihat kiblat Islam yang toleran itu? Baik, oke. Bung Pangi, ketika ada pernyataan makar, kemudian juga muncul maklumat, apakah Anda melihat bahwa ini adalah bagian dari antisipasi keamanan atau secara politik melindungi, katakanlah melindungi tindakan-tindakan atau permintaan kepada Pak Ahok untuk lebih lanjut, lebih daripada tersangka? Ya, saya untuk sebelum memulai, kalau kita melihat bentangan empiris perjalanan bangsa kita, setelah ada catatan saya, yang pertama, setelah reformasi, ini rezim yang paling gaduh itu adalah rezim sekarang. Dan setiap kali menyampaikan statement baru, itu justru memunculkan kegaduhan baru. Dan suasana yang tidak kondusif, semakin tidak nyaman. Nah persoalan seperti ini. Yang kedua, kalau saya mencermati, dengan bentangan kasus seperti ini, persoalannya sangat sepele ini. Apa sebenarnya masalahnya? Masalahnya sangat sepele sekali. Tetapi untuk sebelum menuju ke situ, ini saya ingin menggambarkan bagaimana kita mengambil peristiwa masa lalu. Dan itu juga terjadi kudeta pada tahun 1965, 30 September itu jangan lupa. Dan 98 itu adalah kudeta juga. Nah sekarang kemudian disebut ini kudeta dan makar. Kalau kita melihat sejarah di luar sana, kalau kita melihat bentangan negara-negara lain, seperti Turki, dia kudeta tetapi tidak mendapat dukungan rakyatnya. Ketika kita menyaksikan waktu itu semua masyarakatnya turun ke rakyat karena pemimpinnya dicintai oleh rakyatnya. Jadi kenapa kemudian presiden takut gitu? Yang kedua, kita pernah Mesir juga kita lihat kondisinya. Dan itu sukses. Yang melakukan kudeta itu adalah militer. Nggak ada cerita tuh rakyat yang melakukan kudeta. Kenapa? Karena rakyat tidak punya senjata. Dan begitu juga kalau kita lihat Thailand misalnya. Kudeta itu juga didukung oleh militer. Dan itu ada permainan mata antara sipil dengan militer.
Dan selama tidak ada persekongkolan jahat antara sipil dengan militer, tidak akan ada. Maka saya katakan ini terlalu subuh, terlalu dini. Dan ini prematur, artinya kesimpulan yang melompat. Dan ketika ditanya sama Kapolri, dibilang ini searching saja di Google. Ini gimana Google searchingnya? Nah itu catatan saya kedua. Yang ketiga, kalau kita melihat era rezimnya Soeharto, itu kita nggak boleh lupa sejarah. Waktu itu, yang disebut dengan political religion, ideologi yang disucikan, yaitu adalah Pancasila. Maaf, bukan agama yang disucikan, tetapi Pancasilanya yang disucikan. Kenapa waktu itu? Karena ketika ada orang yang demo, ada yang menyampaikan orasi, ada orang yang menyampaikan kritik, kemudian dikatakan, Anda ini anti Pancasila, Anda ini PKI, Anda ini anti pembangunan. Apakah Dan pada saat ini ada seperti itu? Diberikan stempel anti Pancasila, malam itu Anda hilang. Dikejar oleh Petrus dan itu tembok bisa bicara semua. Dan itu sudah selesai, ya sudahlah. Kita paham kondisi seperti itu. Nah sekarang ada sinyal alarm, orang mau orasi, orang mau demo, dibilang anti kebenekaan, logika gimana? Yang minta keadilan dibilang anti NKRI dan dibilang dituduh lagi, sangat sadis lagi adalah makar. Nah sementara kalau kita melihat peristiwa-peristiwa masa lalu, itu yang terjadi dan akhirnya orang pada waktu itu anti Pancasila semua. Kita jangan lupa kita waktu itu orang anti Pancasila betul. Dan setelah 98 itu kita kembali mengingatkan P4 itu dihapus, ya nggak dilanjutkan. Dan itu adalah kisah masa lalu kita dan sekarang Pancasila kita yakin kita jadikan dia sebagai trayek kebangsaan kita, menjaga kebenekaan dan keberagaman kita. Itu catatan saya yang kemudian kalau ini tidak terbukti makar, maka ada dugaan saya. Ini adalah saya orang ilmu politik, saya menggunakan pendekatan ilmu politik. Ada Lucas Stephen itu mengatakan ada 3 pendekatan. Pertama, mereka bisa mengambil sebuah keputusan. Kemudian yang kedua, bagaimana membuat agenda baru. Yang ketiga, bagaimana kemudian melakukan kamuflase, membuat preferensi politik baru dan membuat isu baru yang kemudian kita terjebak pada kesadaran palsu itu semua. Dan isunya kemakar. Nah, ini makar atau makan gitu. Karena presiden kita sering makan di istana. Nah itu ditampilkan. Nah, artinya kita bicara makar, tetapi saya kira Polri juga jadi catatan saya sama TNI. Ini nggak boleh berselancar pada opini-opini publik. Karena tugas mereka adalah melayani masyarakat, melindungi masyarakat ini. Kalau kemudian ini dikit-dikit dibredel, dikit-dikit dilarang, ini kita kembali lagi feodal ini. Rezim feodal itu jelas. Ketika pergantian dari demokrasi itu Aristoteles sangat panjang perjalanan bagaimana pergantian dari feodal ke demokrasi. Berganti waktu itu presiden selalu benar. Raja tidak boleh dikritik. Raja dibatasi. Apa yang disampaikan raja adalah perkataan Tuhan. Mengkritik raja, mengkritik Tuhan. Kemudian muncul nilai-nilai baru yaitu nilai-nilai feodalisme. Ada tanda-tanda pada saat ini seperti itu? Kemudian terjadilah muncul nilai-nilai baru dalam pendekatan perspektif politik yang disebut dengan demokrasi, menggantikan nilai-nilai lama yang disebut dengan feodalisme. Kalau kemudian presidennya dikit-dikit anti kritik, kemudian paranoid, sensitif sekali, ini sudah feodal. Makanya saya katakan hati-hati dengan mengolah negara kita ini. Kita ini hidup luar biasa berbangsa dan bernegara. Apakah SBY tidak pernah didemo? Tiap hari didemo. Bahkan saya masih ingat, kita masih ingat memori kita. Bagaimana si Buya itu, ya kan? Di Bundaran HI. Terus terang ini apanya adanya? Kita fakta loh. Bagaimana ada si Buya di Bundaran HI, tidak ada istilah makar muncul dari Bapak Presiden SBY waktu itu. Tidak ada istilah. Apakah Anda mau bilang bahwa sebenarnya pernyataan Kapolri itu tiap hari SBY itu dibawakan ke Randamayat. Setiap hari Bapak SBY itu dibawakan bakar-bakar ban. Tiap hari, tetapi tidak ada satu kata pun yang muncul dari Presiden waktu itu menyebut makar dan kudeta. Apakah pernyataan Kapolri ini juga merupakan cerminan bagaimana Pak Jokowi memandang unjuk rasa tersebut? Ya saya minum dulu Pak, ini terlalu semangat saya ini. Kalau gitu kita break dulu begitu. Ya Dea, kita break dulu. Pemirsa kita akan kembali lagi polemik sidang Kamis Courts.